Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 9. Bagaimana kabarmu pada pagi hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita dapat melaksanakan pembelajaran PPKN pada pagi hari ini. Anak-anak, sebelum kita melanjutkan ke materi kita pagi hari ini, terlebih dahulu marilah kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat yang diberikan kepada kita dengan cara berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Anak-anak, senang sekali mengetahui bahwa kalian tetap semangat melakukan kegiatan pembelajaran. Tentu Ibu selalu mengingatkan, jagalah kesehatan, lakukanlah perlindungan diri dengan cara rajin mencuci tangan, memakai sabun, mengenakan masker kesehatan, dan physical distancing. Sekarang ini kita dihadapkan pada ancaman pandemi COVID-19 yang merupakan ancaman non-militer, di mana kita berperang melawan musuh yang tidak terlihat oleh indera penglihatan mata. Namun, suatu perjuangan untuk mempertahankan kesehatan dan eksistensi bangsa dan negara. Sesuai pula dengan bunyi pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 dengan jelas bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Upaya pembelaan negara selain sebagai kewajiban manusia juga merupakan suatu kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan rela berkorban dalam pengabdian kepada bangsa dan negara. Anak-anak, sebelum kita melanjutkan ke materi ini, baik, kita akan lihat dulu apa tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Melalui aktivitas belajar mandiri ini, kalian akan diminta untuk menjelaskan konsep cinta tanah air atau makna bela negara dengan benar. Dan berdasarkan kegiatan belajar mandiri ini, diharapkan kalian menjadi siswa yang memiliki rasa cinta tanah air, bangga menjadi bangsa Indonesia, memiliki literasi budaya dan kewargaan, kritis dan bertanggung jawab. Nah, anak-anak, itu adalah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga pada akhir pembelajaran nanti kalian dapat memahami daripada tujuan pembelajaran tersebut. Baik, kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu makna bela negara. Perhatikan gambar berikut ini.
Yang kedua, sikap melaksanakan protokol kesehatan. Gambar yang ketiga, melaksanakan tugas sesuai profesi. Gambar yang berikutnya yaitu tugas gugus nasional. Berikut yaitu sikap cinta tanah air, yaitu berbentuk mencintai produk dalam negeri. Anak-anak sekalian, sekarang kita melihat apa sih makna bela negara. Setelah kalian melihat gambar tersebut, kalian dapat menyimpulkan makna bela negara. Bela negara adalah tekad, sikap, dan tindakan warga negara yang dilandasi kecintaan kepada negara dan diwujudkan dalam kesediaan melindungi, mempertahankan, dan memajukan bangsa dan negara secara bersama. Pada masa sekarang, perilaku membela negara dapat diwujudkan dengan memahami dan mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah pada masa pandemi COVID-19. Yang kedua, menggunakan produk dalam negeri dan seterusnya. Baik, kita lanjutkan ke materi berikutnya. Anak-anak, setiap masa cara perjuangan membela negara itu berbeda-beda, tergantung dari ancaman yang dihadapi. Sebagai generasi penerus, kalian tidak boleh melupakan sejarah. Kalian harus tahu bagaimana perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk lebih memahami perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan negara Kesatuan Republik Indonesia, amatilah gambar berikut ini. Baik anak-anak, gambar tersebut adalah pembacaan teks proklamasi. Apakah kalian ketahui tentang peristiwa tersebut pada gambar ini? Ya, anak-anak. Setelah Indonesia merdeka, perjuangan belumlah berakhir. Bangsa lain masih ingin bercokol di negeri kita. Kita ingin membangun sendiri negara yang merdeka. Tetapi kita mendapat tantangan dari pemerintah Belanda. Sehingga baru beberapa saat kita merdeka, kita kembali berperang melawan Belanda. Berikut beberapa perjuangan melawan Belanda. Mari kita lihat gambar berikutnya, yaitu insiden bendera Surabaya. Berikut adalah pertempuran Surabaya 10 November. Gambar berikutnya adalah perjanjian Renville. Berikutnya lagi yaitu perjanjian Rouen. Gambar berikutnya lagi
suasana konferensi meja bundar di Den Haag, Belanda. Baik anak-anak, itulah tadi ya contoh gambar yang dapat kalian lihat. Sekarang kita melanjutkan ke materi kita berikutnya, yaitu makna cinta tanah air. Cinta tanah air adalah mencintai bangsa sendiri, yakni munculnya perasaan mencintai oleh warga negara untuk negaranya dengan siap sedia mengabdi, berkorban, memelihara persatuan dan kesatuan, melindungi tanah airnya dari segala ancaman, gangguan, dan tantangan yang dihadapi oleh negaranya. Upaya bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara yang seutuhnya. Itulah anak-anak makna dari cinta tanah air. Berikut contoh sikap dan perilaku bela negara pada masa sekarang. 1. Mematuhi peraturan protokol kesehatan. Yang kedua, menggunakan produksi dalam negeri. Yang ketiga, memberikan kontribusi rela berkorban sesuai dengan bidangnya atau profesi masing-masing dan sebagainya. Baik, anak-anak, kita lanjutkan ke slide berikutnya, yaitu peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang bela negara. Pertama, pasal 27 ayat 3. Pasal ini menjelaskan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Yang kedua, pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan tentang tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan. 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara. Baik anak-anak, kita lanjutkan ke slide berikutnya, yaitu perjuangan mempertahankan negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu yang A, perjuangan secara fisik. 1. Insiden bendera di Surabaya. Tadi yang kita lihat dalam bentuk gambar. Yang kedua, pertempuran 5 hari di Semarang. Ketiga, pertempuran Surabaya tanggal 10 November 1945. Yang keempat, pertempuran Ambarawa. Yang kelima, pertempuran Medan Area. Yang keenam, Bandung Lautan Api. Ketujuh, pertempuran Margarana. Berikutnya, perlawanan terhadap agresi militer Belanda. Berikutnya, perang gerilya. Baik, kita lanjutkan ke materi berikutnya. Perjuangan melalui jalur diplomasi. Tadi yang A, perjuangan melalui secara fisik. Sekarang perjuangan melalui jalur diplomasi, yaitu pertama perjanjian Linggarjati, yang kedua perjanjian Renville, yang ketiga perundingan Romroyen,
Yang keempat, konferensi meja bundar. Oke anak-anak, kita lihat berikutnya. Keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara sebagai berikut. 1. Pendidikan kewarganegaraan. 2. Pelatihan dasar kemiliteran. 3. Pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela atau wajib. Yang keempat, pengabdian sesuai profesi seperti dokter, perawat, guru, dan sebagainya. Anak-anak, ini Ibu berikan kalian 3 tugas ya. Tentu kalian sudah memahami tayangan dari materi di atas tadi. Sebagai tindak lanjut, kalian harus menjawab 3 soal di bawah ini. Yang pertama yaitu, setelah memperhatikan gambar di atas atau buku siswa halaman 154 sampai 167, buatlah kesimpulan tentang bentuk perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan pada kolom berikut ini. Kemudian yang kedua, apakah bentuk perjuangan mempertahankan NKRI masih bisa dipakai pada masa sekarang? Jelaskan alasannya pada kolom ini. Yang terakhir, bagaimanakah bentuk perjuangan yang bisa kalian lakukan pada masa pandemi COVID-19 ini? Tuliskan jawabanmu pada kolom di bawah ini. Anak-anak, setelah kalian mengisi kolom tersebut atau menjawab pertanyaan tersebut, jawaban kalian dapat kalian upload di Google Classroom. Ya, saya rasa untuk materi dan tugasnya cukup dulu sampai di sini. Semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat, tetap selalu jaga kesehatan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 9 dan salam sehat selalu. Sampai jumpa pada pembelajaran kedua, yaitu menganalisis bentuk-bentuk pengabdian sesuai dengan profesi.